you don't forget. If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Nazana Feni Putri yang beranggotakan. Saya Kesya Prinata. Saya Nursyifita Anwar. Saya Utari Cahaya Putri. Saya Laura Pesona Widaya. Dan kami di sini akan mempersembahkan sebuah video tentang tugas kami dalam apel seni budaya, sejarah, bulog, dan PKN. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nazana Feni Putri dari kelas 10E3 dari SMA Negeri 1 Batanganai. Boleh bertanya sama Bapak tentang ini Pak, tentang Luhak Nantigo. Apa sih pendapat Bapak tentang Luhak Nantigo? Luhak Nantigo itu bagi orang Minang disebut sebagai tanah dari. Tanah dari itu adalah tanah asal orang Minangkabau. Luhak Nantigo berada di sekitaran Gunung Merapi, yang mana dikenal dengan Luhak Nantuo, Luhak Agam, dan 50 kota. Luhak Nantuo tepat berada di Kabupaten Tanah Datar, Luhak Agam itu berada di Kabupaten Agam, dan Luhak 50 kota itu berada di Kabupaten 50 kota. Dengan representasi unsur warna merawa yang kita ketahui hitam, merah, kuning, yang masing-masingnya itu digunakan pada masa-masa kegiatan seperti ada penyambutan tamu, pesta pernikahan, yang masing-masing warna itu merepresentasikan Luhak Nantigo tadi. Luhak Nantuo kuning, Agam merah, dan 50 kota hitam. Gitu ya Pak. Ya. Boleh tanya yang lain nggak Pak? Gimana asal-usul orang Minangkabau gitu Pak? Asal-usul orang Minangkabau sebenarnya itu adalah berasal kalau dalam Tambo dari keturunan Iskandar Zulkarnain katanya. Yang mana keturunan Iskandar Zulkarnain itu yang melakukan pelayaran dan melihat ketika itu Gunung Merapi masih kecil dan air ini masih tertutupi air, dan turunlah di situ yang dikenal dengan Suri Marajo di Rajo. Suri Marajo di Rajo yang berkembang dan air mulai surut dan mulailah peradaban pada masa itu. Dan kelemahannya memang tidak ada tarik tahun kapan itu terjadi. Namun orang Minang meyakini bahwa mula awal orang Minangkabau itu berasal dari sebuah desa yang dikenal dengan Nagarituo Pariangan yang berada di kaki Gunung Merapi itu. Makanya di daerah ini dikatakan sebagai Luhak Nantuo tadi, yang mana orang Minangkabau itu berasal dari sana. Tetapi lemas sekali lagi, kita tidak tahu kapan, kita tidak tahu itu bentuk wujud seperti apa sebenarnya, namun di dalam Tambo diceritakan seperti itu. Iya Pak. Terus sama bagaimana sih Pak keterkaitan antara Pituah Minang Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah dengan masuknya Islam di Kerajaan Minangkabau Pak? Petuah adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah itu adalah sebuah konsensus antara kaum adat dan kaum Islam yang menyatakan bahwasanya orang Minang ini wajib Islam. Dan hubungannya dengan kerajaan Pagar ini sendiri sebenarnya itu masuk di pertengahan kerajaan. Diperkirakan abad 13-14, di mana dulu memang awal mula kerajaan ini mengandung sistem kerajaan berubah menjadi sistem kesultanan ketika Islam masuk di Minangkabau. Dikarenakan ajaran Islam dan adat Minang itu selaras, makanya antara Islam dan Minangkabau itu dia tercampur dengan senangnya.
Artinya Islam menyempurnakan dalam konteks keadatan. Namun memang dulu pernah terjadi konflik antara kaum adat dan kaum Islam, yang mana itu menjadi awal muasalnya keruntuhan kerajaan ini dengan datangnya Belanda setelah itu. Namun memang pada saat itu orang Minang bermufakat lah dengan falsafah tersebut yang sampai ini kita masih pakai. Oh gitu Pak. Dan selanjutnya Pak, gimana sih Pak, jelaskanlah bentuk alkulturasi Hindu-Buddha dengan Islam pada masa kerajaan Pagaruyung Pak. Sebenarnya Hindu-Buddha itu jauh, maksudnya Hindu-Buddha di awal ya, raja pertama kerajaan ini. Islam masuk di pertengahan. Namun memang pengaruh Hindu-Buddha sampai hari ini masih ada kita ketahui, masih ada diterapkan oleh beberapa orang Minangkabau. Di antaranya ada seperti berdoa dengan bakar kemenyan, kemudian ada juga penghitungan hari dalam bertakziah atau membacakan kajian untuk orang meninggal seperti 1 hari, 3 hari, 7 hari, 14 hari dan seterusnya. Kemudian nyekar kuburan, bahkan tradisi Bali Maun itu sebenarnya juga akulturasi dari Hindu-Buddha. Tetapi dikembalikan niatnya yang diselaraskan dengan ajaran Islam yang sampai ini beberapa orang masih menerapkan. Oke Pak. Dan ini Pak, gimana sih Pak sistem pemerintahan Pagaruyung yang ada di Tigo Tungku Sajarangan Pak? Sebenarnya sistem pemerintahan Pagaruyung itu sendiri, Tiga Tungku Sejarangan itu adalah representasi dari Raja Tigo Selo dulunya. Jadi di Minangkabau kita ada mengenal Raja Alam, Raja Adat, Raja Ibadat yang masing-masingnya memiliki perbedaan sudut pandang masing-masingnya. Fungsi alam persoalan pemerintah, adat persoalan adat, ibadah persoalan agama. Nah ini menjadi representasi Tungku Tiga Sejarangan tadi. Nah, pihak Kerajaan Istana Basa Pagaruyung ini lebih kepada representasi dari Raja Alam. Raja Adat ada istana sendiri, Ibadah punya istana sendiri, dan mereka melakukan pertemuan di lantai 3 dulu konon untuk membuat semacam ketentuan atau aturan yang akan diberikan kepada masyarakat Minangkabau pada masanya. Oke Pak, tunggu Pak. Yang kedua sama ketiganya lagi Paknya ada 3 macam Pak sistemnya kan Pak. Yang keduanya tentang Datuk Perpatih Nan Sabatang Jodatua Katumangguang gitu Pak, Ya. sistem pemerintahannya Pak, gimana Pak? Jadi Datuk Perpatinan Sebatang dan Datuk Ketumanggungan itu ada 2 tokoh adat Minang yang mengkrit adat istiadat Minangkabau ini. Dan itu jauh sebelum kerajaan Pagaruyung ini bermula. Datuk Perpatinan Sebatang yang mewakili kelarasan Bodi Caniago dan Datuk Ketumanggungan yang mewakili kelarasan Ketopiliang. Yang mana masing-masing mereka itu adalah yang ciptain lah dan menjadi cikal bakal suku-suku orang Minang hari ini. Bodi Caniago dengan sistem demokrasi, Ketopiliang dengan sistem autokrasinya. Dan itu mereka membagi wilayah, makanya kita ketahui adanya Batu Batikam. Batu Batikam itu adalah sebuah wujud pembagian wilayah oleh 2 datuk tadi, Datuk Perpati dan Datuk Ketumanggungan. Dan mana kita ketahui hari ini dari 2 kelarasan itu berkembang lah menjadi beberapa suku-suku yang ada di Minangkabau. Di antaranya ada Bodi, Caniago, Ketopiliang, Buci, Melayu, Ketianye, Jamba dan lain sebagainya. Iya, Pak. Yang mana muara awalnya dari 2 suku asal ini. Gitu. Yang termasuk 3 luhak batu nan 3 batu batikam gitu Pak. Apa sih Pak? Luhak nan tigo itu sebenarnya batu batikam itu bukan luhak. Batu batikam itu adalah sebuah batu prasasti yang membagi wilayah oleh 2 datuk tadi. Jadi bukan luhak. Luhak itu ada 3 tadi yang luhak nan tuo, Agam dan 50 kota itu. Itu ya Pak. Sama tentang pengalaman Bapak gitu. Gimana sih Pak mengurus di tempat rumah Pagaruyung ini Pak? Apa pengalaman Bapak yang berkesan di sini Pak? Selama bertugas sebagai pengelola Istana Basa Pagaruyung ini cukup luar biasa kesannya. Iya. Yang pertama, secara pribadi Bapak bukan berlatar belakang sebagai budayawan atau yang mengenal tentang budaya itu sendiri. Dan ketika bekerja di sini itu dituntut mau tidak mau, suka tidak suka kita harus mempelajari, kita harus membaca dan kita harus melakukan mencari beberapa referensi, yaitu sebagai bahan informasi yang kita berikan kepada pengunjung. Keuntungan secara pribadi kita lebih makin mengenal tentang adat Minangkabau itu sendiri, dan kita makin lebih mengetahui bagaimana luar biasanya adat Minangkabau itu sendiri.
Dan ketika kita menceritakan kepada pengunjung masyarakat, itu makin melekatkan kepada diri kita tentang luar biasanya Minangkabau. Di samping itu juga kita berjumpa dengan berbagai banyak orang, bahkan dari berbagai daerah, berbagai wilayah, bahkan berbagai negara yang kita jumpai. Dan mereka sangat mengapresiasi, bahkan diantaranya ada merasa takjub dengan kebudayaan adat istiadat Minangkabau. Dan salah satunya juga dengan adik-adik dari SMA 1 Batangan ini sebuah wujud yang bagi kami selaku pengelola, ini suatu langkah yang apresiasi dari pihak sekolah, bagaimana adik-adik dari SMA 1 Batangan mencoba untuk menggali informasi. Yang sebenarnya harapannya nggak hanya sampai di tata wawancara ini saja, tetapi bisa dilakukan proses penggalian dan pendalaman lagi. Bagaimana sih tentang adat Minang itu? Kita, kalau saya melihatnya, itu ada 3 level bagi kita dalam pengetahuan tentang keadatan. Level mengetahui, level memahami, dan level mengamalkan. Nah, alhamdulillahnya ini masih dalam tataran level mengetahui. Memahami artinya lebih mendalami lagi, mengamalkan itu lebih dalam pengaplikasian dalam kehidupan. Artinya adat Minangkabau itu nggak hanya sekedar pengetahuan, tapi aplikatif, penerapan dalam kehidupan. Nah, artinya dengan berjumpa dengan berbagai banyak orang, kita bisa saling sharing, berbagi pengetahuan, berbagi informasi, dan itu makin membuat kecintaan terhadap pekerjaan dan lebih kecintaan lagi terhadap adat istiadat Minang seperti itu. Iya Pak. Kan Nazwa udah tanya semuanya tentang yang Nazwa ingin tanyakan sama Bapak kan. Sekarang Nazwa mau nanya yang belum Nazwa tanyakan sama Bapak. Tentang identitas Bapak, boleh nggak sih di videoin siapa nama lengkap Bapak, asal dari mana Bapak? Baik. Nama Yosep Tiansueri, Bapak biasa dipanggil Yose, tapi orang sebagian panggil Mister di sini, karena Bapak bertugas di sini sebagai pemandu wisata, local guide. Bapak berlatar belakang pendidikan strata 1 dulu sebagai pendidikan bahasa Inggris. Background Bapak itu bahasa Inggris, dan bekerja di sini itu sejak tahun 2014, hampir 10 tahun. Dan karena memiliki kemampuan bahasa Inggris aktif, dan Bapak diberikan kesempatan untuk menjadi pemandu wisata di sini untuk memberikan informasi kepada khususnya wisata asing. Dan Bapak tinggal di daerah sini. Kalau kampung berasal dari Kecamatan Limakaung namanya, di Kabupaten Tanah Datar ini juga. Alhamdulillah sudah berkeluarga, dan istri bekerja sebagai guru di sebuah sekolah dasar. Dan tentunya sebuah kolaborasi Bapak sebagai guide, dan pernah juga di bidang guru, pernah ngajar juga, dan menjadi sebuah nilai tambah. Dan di samping itu Bapak juga pernah menjadi penyiar radio. Nah, itu juga sebagai daya dukung, sebagai olah vokal, dan juga memberikan intonasi informasi kepada wisatawan seperti itu. Iya Pak, makasih ya Pak semua tentang pertanyaannya. Nazwa akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Perkenalkan, nama saya Kasyaf Dinamika dengan Bapak siapa namanya? Zulhelfiza. Zulhelfiza. Baiklah, saya akan bertanya tentang bagaimana pendapat Bapak tentang Istana Pagaroyang ini. Luasannya bagus, istananya bentuk unik, kayu jati, kayu apa boleh ya, bagus. Kalau di kami di Riau ada Istana Siak, kalau di Sumatera Barat mungkin ada Istana Pagaroyang. Ya, makasih ya Pak.